sebelum kompak semangat Bu mau Ramadan ya Pak Bu. Diulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alhimna rusdi wa 'aqibna min syarri. Hadirin jamaah ibu-ibu dan juga jamaah bapak-bapak yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan peluangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini. Atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus penutupan pengajian untuk sementara menjelang bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Rasul pilihan yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kilo yang enak kan? Tumben ada lampu yang alhamdulillah, malam hari ini juga jamaahnya banyak sampai keluar. Ada yang di luar kan banyak Pak, tapi di dalamnya kosong. Tapi sungguh luar biasa kehadiran jamaah pada malam hari ini ya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Insya Allah kalau kita bersyukur, Allah akan selalu terus menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hari ini kita punya anak dua, ya tahun depan mungkin ditambah oleh Allah jadi 3. Mungkin motornya hari ini punya 1, tahun
tahun depan ditambah satu lagi, insya Allah. Begitu juga bapak-bapak yang masih punya istri satu, mudah-mudahan ditambah. Bapak-bapak pada amin. Katanya kalau bersyukur ditambah rezekinya, ditambah nikmatnya. Ya itu terserah bapak-bapak. Kalau masih mau dibukain pintu ya pikir-pikir saja. Atau cuma dibawain kolor. Kembali berjumpa dengan Ustaz Kandang dan tidak kondang-kondang. Alhamdulillah. Karena kondang atau kandang memang tempat tinggal saya juga jauh ya. Tadi mau ke sini saya berangkat dari jam 9. Dari jam 9 saya berangkat dari rumah. Alhamdulillah tadi menjelang isya baru sampai. Alhamdulillah. Ya Bu, dari Rancid. Dari Rancid. Alhamdulillah bisa hadir bertemu dengan ibu-ibu pada malam hari ini dan pengajiannya santai saja Bu ya. Ya seolah-olah kita sudah kenal. Seolah-olah kita sudah kenal. Karena memang sesungguhnya kita sudah kenal. Tapi kali ini memang penuh kedustaan ya, karena beberapa bapak-bapak masih pakai masker, sehingga saya tidak persis tahu ya. Ibu-ibu juga masih pakai masker sebagian. Sehingga saya tidak kenal sebagian ya. Tidak terlihat menurutnya. Namun demikian mudah-mudahan kita tetap menjaga prokes kita ya. Sebenarnya ini sudah diangkat sekali. Sudah tidak menjaga. Namun mudah-mudahan Allah yang menjaga kita dari insya Allah. Baik, sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini ya, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj ya. Sebenarnya sudah berlalu. Nah, ini udah kebiasaan kita. Jadi kalau Isra Mi'raj kita ya senantiasa maju terus. Ya mundur apa maju? Yang jelas selalu bukan pada tidak apa-apa ya. Ditambah dengan penutupan pengajian ya, sementara. Yang mudah-mudahan tahun depan kita ubah saja judulnya. Kalau memang mendekati Ramadan kita ganti dengan tarhib Ramadan. Itu mungkin lebih tepat ya, lebih cocok. Dan Rasulullah yang memberikan anjuran untuk mengadakan tarhib Ramadan. Yakni tarhib itu ya dari rohabah, artinya berlapang-lapang ya. Berlapang-lapang, membuka hati ya. Itu ya, dari tarhib ya. Jadi dalam sebelum pelaksanaan Ramadan sebaiknya memang kita datang, yaitu berlapang dada, membuka diri ya, membuka hati agar kita dapat menerima perintah puasa ini dengan lapang dada. Mungkin tujuannya. Namun demikian, karena memang sudah terlanjur judulnya yaitu memperingati Isra dan Mi'raj, mungkin kita akan sedikit mengambil pelajaran hikmah dari Isra dan Mi'raj. Kalau bicara tentang sejarah Isra Mi'raj, insyaallah kita sudah memahami semua dan apa itu Isra, apa itu Mi'raj, insyaallah sudah tahu. Tapi kalau ditanya nggak tahu juga. Apa Bu Isra Bu? Isra ya perjalanan
Muhammad ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Itu Isra kita sudah tahu. Adapun Mi'raj adalah naiknya Rasulullah ya, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidroh itu nama pohon ya. Sidratul Muntaha itu ujung terakhir ya. Jadi Sidratul Muntaha artinya sebuah pohon ya yang ada di akhir bumi ini ya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah, daunnya itu seperti kuping gajah, telinga gajah, dan buahnya itu seperti kendi, digambarkan oleh Rasulullah. Ada dua buah sungai ya, sungai di satu, dua di bawah di bumi dan dua ada di atas ya. Yaitu sungai Nil dan Tigris. Kemudian di surga ada sungai juga, yaitu yang digambarkan dalam Al-Quran ya, sebagai sungai yang penuh dengan keberkatan. Nah, perjalanan Rasulullah tentunya ada latar belakangnya. Kenapa Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan? Mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran ya. Yang pertama, adanya boikot ya, adanya boikot ekonomi terhadap Rasul dan umat Islam ketika itu setelah Rasulullah mengadakan dakwah secara sir ya. Kemudian Rasul mengadakan dakwah secara terang-terangan. Maka ketika dakwah secara terang-terangan ya, akhirnya orang-orang Quraisy teramat membenci Rasul dan umat Islam yang sudah masuk, sehingga terjadilah pemboikotan. Artinya umat Islam dan Rasulullah diboikot di suatu tempat ya, maka tidak ada distribusi logistik ya, kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga Rasul pada saat itu sangat menderita ya, sangat menderita akibat boikot tersebut, baik secara politik maupun secara ekonomi. Selama 3 tahun Rasulullah dan para sahabat diboikot, sehingga di situ mengalami kelaparan yang sangat luar biasa ya pada diri Rasulullah SAW. Dan akhirnya berkat diplomasi boikot itu pun disudahi ya. Namun tidak berhenti sampai itu ya. Rasulullah juga pada saat itu mengalami tahun duka cita, atau sering disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun duka cita, penuh kesedihan Rasul pada saat itu, karena Rasul ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat besar jasanya pada diri Rasul pada saat itu. Bahkan 2 sosok insan ini adalah merupakan pembela Rasul. 2 sosok insan ini adalah pemasok ekonomi ya, yaitu diantaranya wafatnya Abu Thalib ya. Jadi wafatnya Abu Thalib, dan kita tahu Abu Thalib ini adalah seorang yang menjadi wali Rasulullah. Wali Rasulullah setelah ditinggalkan oleh kakeknya ketika dalam umur berapa tahun? Ditinggal kakeknya berapa tahun? 8 tahun ya Rasulullah. Maka digantikan oleh Abu Thalib sampai beliau dewasa.
Nah, Abu Thalib ini sangat aware kepada Rasul, sangat membela Rasul, sangat membimbing Rasul, ya, bahkan mendidik Rasul, ya, dan menjaga Rasul dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasul terpelihara dan terjaga. Nah, ketika Abdul Muthalib wafat, maka luar biasa ya, tekanan dari kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sosok yang kedua yaitu Khadijah. Kalau Rasul menggambarkan Khadijah itu adalah ya, bahwasanya Rasul mengatakan Allah tidak menggantikan seorang wanita pun ya, terhadap Khadijah. Dan Rasulullah mengatakan dia adalah orang yang pertama beriman kepada ketika semua orang kafir kepada. Khadijah adalah orang yang membenarkan kepadamu, sementara orang lain mendustakan. Khadijah adalah orang yang membantuku dalam bidang ekonomi, sementara orang lain tidak mau mendermakan hartanya. Khadijah, Allah mengatakan bahwa Allah telah menganugerahkan anak-anak dari Khadijah, sementara tidak dianugerahkan dari istri-istri yang lain. Inilah Rasulullah mengatakan kepada Khadijah. Berarti begitu luar biasanya Khadijah di mata Rasulullah SAW. Ketika itu dalam waktu yang tidak berjauhan, keduanya meninggal. Maka Rasulullah merasakan kehilangan yang amat sangat, merasakan yaitu sedih yang luar biasa ketika ditinggal dua sosok yang sangat berharga terhadap beliau. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah juga mencoba untuk dakwah ke daerah Taif ya, ketika Mekah sudah tidak kondusif lagi. Ternyata orang-orang Taif juga tidak seperti harapan Rasulullah. Biar bagi dirinya istilahnya, kecuali hanya Allah saja. Maka Khadijah diambil, Abu Thalib juga diambil. Maka hendaknya Rasul hanya menjadikan Allah sebagai tempat kembali dan tempat untuk meminta pertolongan. Maka Allah pun mengisrokan dan memirajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini akan menjadi pelajaran buat kita, bagaimana bahwa Rasulullah diisrokan dan dimirajkan adalah atas kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Yang pertama yaitu meraih keimanan, bahwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan ujian keimanan kita. Bahkan bukan ujian keimanan kita saja, tapi juga adalah ujian keimanan para sahabat ketika itu. Kita mungkin tahu bagaimana Rasulullah ketika akan memberitakan, menyampaikan berita tentang Isra dan Mi'raj kepada orang-orang kafir dan para sahabat, maka Rasulullah mengumpulkan mereka di Bukit Ma'wah. Maka orang-orang kafir Quraisy kumpul, termasuk para gegedennya, para sahabat kumpul semuanya. Kemudian Rasul memberitakan tentang itu. Wahai para sahabatku, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah diisrokan dan dimi'rajkan.
Masjidil Aqsa. Kemudian aku dimirajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka ketika Rasulullah memberitakan itu kepada mereka, maka langsung otomatis mereka mencemooh. Para kafir Quraisy mencemooh, bahkan menganggap Rasulullah adalah gila. Muhammad, kamu ini gila ya? Mana ada orang yang bisa berjalan hanya sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jika ditempuh oleh unta 2 bulan lari baru sampai. Ini kamu sepertiga malam. Ini dusta, ini kebohongan yang luar biasa. Ini kamu gila. Ya. Begitu juga para sahabat hampir saja tidak meyakini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka kata mereka, tinggal Abu Bakar nih yang belum datang. Panggil Abu Bakar, suruh kemari. Maka Abu Bakar pun datang. Seraya berkata, ada apa gerangan? Ini Abu Bakar nih. Muhammad menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Katanya dia sudah diisrokan dan dimirajkan, sudah diperjalankan waktu yang tidak mungkin ditempuh oleh seorang dalam 1/3 malam. Tapi beliau Muhammad ini katanya diisrokan dan dimirajkan. Apakah kamu percaya oleh Abu Bakar? Maka dengan santuy dia mengatakan, jika ucapan itu keluar dari mulut Muhammad, maka saya tidak meragukan lagi. Saya percaya 100% bahwa itu terjadi kepada Muhammad. Semua bohong, semua heran dengan keyakinan Abu Bakar. Maka Nabi Muhammad langsung mengatakan, As-Siddiq, engkau benar ya Abu Bakar. Maka diberi gelar sebagai As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah keyakinan diyakinkan oleh Abu Bakar, maka para sahabat menjadi yakin dan percaya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa buat kita, bahwa Isra Mi'raj ini adalah sesungguhnya kejadian yang luar biasa dan terjadi pada diri Rasulullah. Kenapa kita yakin dan percaya? Dan saya perlu tanya ibu dan bapak, apakah ibu dan bapak percaya akan terjadinya Isra dan Mi'raj? Percaya tidak? Percaya. Pasti seorang yang beriman tidak harus ragu lagi untuk meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena peristiwa ini tercantum di dalam Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Maka ketika kita yakin kepada Isra Mi'raj, berarti kita yakin percaya kepada Allah. Jika kita yakin bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, maka sesungguhnya kita telah yakin kepada alam gaib, termasuk malaikat, termasuk surga dan neraka. Karena pada saat itu Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada Nabi Muhammad. Ketika kita meyakini Isra dan Mi'raj, berarti kita yakin juga kepada Al-Quran, yaitu percaya kepada kitab Allah. Jika kita yakin dan percaya kepada Isra dan Mi'raj, maka sesungguhnya kita juga yakin dan percaya akan adanya Nabi dan Rasul. Berarti kalau demikian, ketika kita yakin akan Isra dan Mi'raj, bahwa dia terjadi kepada Rasulullah, berarti kita mengimani, yaitu rukun iman yang atau yang iman. Oleh karena itu, tidak lain buat kita hanya meyakini saja dan percaya
bahwa Isra dan Mi'raj itu telah terjadi pada diri Rasulullah. Jangan sekali-kali ada keraguan. Sekali ada keraguan, maka perlu dipertanyakan keilmuan. Hadirin jamaah rahimahullah, itulah mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yakni mari kita perkuat keimanan kita, terutama meyakini tentang adanya Isra dan Mi'raj. Selanjutnya akan berimbas kepada keyakinan tentang iman yang. Kemudian hikmah yang lain yang dapat kita sampaikan bahwa Isra Mi'raj ini Allah perintahkan kepada Rasul, maka ada sebuah perintah yang sangat penting dalam Isra Mi'raj, yaitu tentang sholat. Oleh karena itu tentang sholat ini, bahwa kita sudah melaksanakan sholat. Saya yakin Bapak dan Ibu telah melaksanakan sholat. Betul Bu? Sholat yang 5 waktu insya Allah kita sudah tidak tinggalkan. Namun demikian yang perlu kita tanyakan, kita perlu pertanyakan, sudahkah sholat kita berkualitas? Sudahkah sholat kita mampu mempengaruhi terhadap perilaku kita sehari-hari? Maka oleh karena itu saya ingin menyampaikan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas sholat. Dan saya ingin sampaikan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas sholat ini, yaitu dengan mengenal keutamaan dan fungsi sholat. Mari kita kenal lagi fungsi sholat, keutamaan sholat, agar kita benar-benar mampu melakukan sholat dengan kualitas yang tinggi. Insya Allah ketika kita mengenal apa keutamaan sholat, apa fungsi sholat, maka sesungguhnya sholat akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau begitu apa keutamaan sholat? Di antaranya bahwa sholat itu tiang agama. As-sholat ibadah. Sholat itu tiangnya agama. Kita bisa membayangkan bagaimana sebuah bangunan tidak ada tiangnya, berdiri tidak apa, pasti tidak akan berdiri. Kalaupun berdiri, kalau tidak kuat maka akan berdiri. Maka lanjutan hadisnya adalah waman aqamaha faqad hadama. Siapa yang mendirikan sholat, dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadama. Siapa meninggalkan sholat, maka dia akan merubuhkan agama. Ketika kita tahu bahwa sholat yang agama, maka marilah kita dirikan sholat ini dengan tegak, dengan lurus. Artinya mendirikan sholat, mengerjakan sholat tidak main-main. Tidak kadang sholat, tidak kadang tidak. Tidak kadang pada awal waktu, kadang di akhir waktu. Tidak demikian. Ketika kita tahu bahwa sholat adalah yang agama. Kemudian keutamaan sholat yang kedua, bahwa sholat ini adalah amal ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah. Mari kita yakini bahwa sholat ini amal yang paling pertama oleh Allah dihisab pada hari kiamat. Maka kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika sholatnya buruk, maka sesungguhnya amal lain pun akan mengikuti. Maka sholat menjadi tolok ukur bagi ibadah-ibadah. Kalau tahu bahwa sholat ini adalah amal yang paling pertama dihisab oleh Allah, maka pasti kita akan melaksanakan sholat dengan sesungguh-sungguh.
indah fi abdi yaumal qiyamah bahwa yang paling pertama amal dihisab di yaumil qiyamah atas abdi-abdi Allah adalah sholat. Maka mari kita kerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, karena ini menjadi tolak ukur bagi ibadah-ibadah. Kemudian bahwa sholat juga keutamanya adalah sebagai pembeda antara muslim dan musyrik. Maka jika orang mendirikan sholat, diyakini bahwa dia adalah seorang muslim. Jika dia meninggalkan sholat, maka dia adalah seorang kafir. Maka ketika itu kita tahu, insya Allah sholat akan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, tidak main-main. Nah, ini mungkin beberapa di antara keutamaan sholat. Mari kita renungkan. Kemudian di antara beberapa fungsi sholat adalah bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang menjadi pertanyaan, adakah sholat kita sudah berfungsi sebagai pencegah keji atau munkar? Atau sebaliknya, ya, sholat perbuatan keji munkar tetap dilaksanakan. Kalau masih demikian, maka perlu dipertanyakan tentang pelaksanaan sholat kita. Maka Allah mengingatkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita sudah tahu. Maka kalau kita tahu bahwa fungsi sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, maka jika ingin hilang keji dan munkar, laksanakan sholat sebaik-baiknya. Jadi tegang tuh, minum dulu ya. Ini tentang sholat ya. Fungsi sholat yang selanjutnya adalah bahwa sholat ini merupakan sarana untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Inna sholat al-dzikri, akimi sholat al-dzikri. Dirikan sholat dalam rangka berzikir kepada Allah. Nah, kita sudah belum menganggap bahwa sholat kita itu adalah sebagai zikir kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ketika kita bilang Allahu Akbar, bahwa saya sedang mengingat Allah, bahwa saya sedang mendekat kepada Allah. Bukankah kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah bilang, aku lebih dekat kepada Allah. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, ya, jika engkau datang kepadaku, ya, satu jengkal, maka aku datang kepadamu satu hasta. Jika engkau datang kepadaku satu hasta, maka aku akan datang kepadamu, ya, satu depan. Jika engkau datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadamu sambil berlari. Jika engkau menyebutku dan mendekat di orang banyak, maka aku akan mendekatmu dan menyebutku di lebih banyak orang. Ini Allah mengatakan demikian kepada kita. Maka sungguh jika ini kita resapi bahwa sholat ini dalam rangka hubungan kita dengan Allah, mendekat diri kepada Allah, maka insya Allah sholat kita akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ini hadirin jawab yang kedua atau yang ketiga, fungsi sholat adalah sebagai alat untuk mengadu, untuk mengeluh, untuk meminta kepada Allah. Maka keluhkan permasalahan
Meminta pertolonganlah engkau kepadaku dengan sabar dan sholat. Maka tidak ada jalan lain, upaya lain, usaha lain untuk meminta dan mengadu kepada Allah tentang permasalahan kita kecuali dengan berusaha. Maka tidak ada lagi buat kita mengadu kepada orang lain. Kita punya permasalahan berat dan diadukan kepada orang lain. Paling orang lain bilangnya, Masya Allah, cobaan begini berat ya. Sabar ya Pak, sabar ya Bu. Paling begitu. Bisa menolong nggak mereka? Apalagi kepada dukun, apalagi datang kepada para normal. Adukan kepada Allah. Iya karena itu, iya. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya sudah, minta kepada Allah. Melalui sholat. Pasti tidak. Seorang anak minta kepada ibunya, Bu minta duit tapi sambil jalan. Bu minta duit tapi tidak melihat wajah ibunya. Bu minta duit tapi jauh. Kira-kira dikabulkan nggak maju? Anak minta duit tapi kayak begitu. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita belum dikabulkan Allah, permintaan kita masih susah saja, masih bingung saja, maka perlu kita perbaiki sholatnya sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya fungsi sholat adalah menghapus dosa. Masya Allah. Siapa kita yang tidak punya dosa? Ada nggak? Siapa yang tidak punya dosa? Nggak ada. Siapa yang punya dosa? Al-insan ma'amul fatul isyan. Manusia tempat salah, tempat lupa, tempat dosa. Kita ini adalah tempat dosa. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Di sini dosa, di sana dosa. Di mana-mana berdosa. Bagaimana tidak dosa pada kita? Misalnya kita ya ngomeli orang, membentak orang, tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan saudara, itu dosa. Ya, tiba-tiba buka HP, ya, kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, mendengarkan ghibah, azan menggema tidak ke masjid. Nah, sholat akan mampu menghapuskan dosa. Jadi kuncinya. Jadi as-sholatul khamsu al-jumu'atu ila jumu'ah Ramadan fi Ramadan, bahwasanya sholat fardu ke fardu yang lain menghapuskan dosa. Jumat satu ke Jumat lain menghapuskan dosa. Ramadan satu ke Ramadan lain menghapuskan dosa. Sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Kalau kita tahu bahwa sholat ini fungsinya menghapus dosa dan kita merasa penuh dengan dosa, kira-kira sholat akan dilakukan dengan baik, dengan main-main atau dengan sungguh-sungguh? Pasti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sholat ini menghapuskan dosa. Maka kita bersungguh-sungguh melakukannya. Nah, ya, luar biasa. Kemudian fungsi
Selanjutnya dari sholat adalah untuk ketenangan jiwa, untuk menghilangkan keluh kesah. Sholat saja. Ingat, manusia juga dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang selalu keluh kesah. Kalau lagi kemarau maunya apa Bu? Hujan. Kalau mau hujan, kalau lagi musim hujan mengeluh hujan terus, maunya kemarau. Kalau kemarau mengeluh terus, tidak ada hujan. Demikian manusia. Maka kata Allah dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini memang diciptakan selalu keluh kesah. Ini dia manusia. Bahkan idza masahu farujat. Apabila ditimpa keburukan dia itu mengeluh. Tapi anehnya juga wa idza masahu khair manu'at. Apabila diberikan keberkahan, kebaikan, rezeki yang mudah, manu'at. Dia apa pikir? Ini manusia. Kalau ditimpa kesusahan dia keluh kesah, mengeluh. Kalau dikasih kebaikan dia pikir. Tapi Allah mengecualikan illal musolli, kecuali orang-orang yang sholat, yang tidak keluh kesah, yang hidupnya tenang, yaitu alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu manusia yang selalu sholatnya dalam keadaan dawam terus menerus. Nah, jadi sholat akan menghilangkan rasa keluh kesah. Inilah barangkali beberapa fungsi sholat yang mari kita renungkan, mari kita hayati. Insya Allah dengan merenungkan, menghayati terutama sholat dan fungsi sholat ini, sholat kita akan semakin berkualitas. Tapi tidak cukup itu. Sholat itu harus kita jaga, harus dijaga. Kata Allah dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Hafizu, jagalah oleh kalian as-sholat, sholat wa sholatil wusta, dan sholat asar, sholat wusta, sholat tengah-tengah. Jadi Allah menyuruh menjaga sholat kita. Menjaga dari apanya? Dari kaifiat sholat, dari cara-cara sholat, dari bacaan-bacaan sholat. Mari kita jaga supaya. Mari kita ketahui rukun sholat, yang membatalkan sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, hal-hal yang makruh dalam sholat. Ini mesti kita tahu. Itulah cara menjaga sholat. Yang kedua, menjaga kekhusyuan sholat. Bahwa orang yang menjaga sholat dan kekhusyuan adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin, yaitu yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Jaga kekhusyuan sholat kita. Walaupun khusyuk itu sulit, mari kita upayakan untuk bisa khusyuk. Minimal yang paling utama ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sedang menghadap Allah. Yang lain kecil. Karena biasanya setelah Allahu Akbar kita mengingat yang lain. Silakan itu bisa introspeksi diri tentang kekhusyuan sholat.
Kemudian yang lain, jaga dari waktunya, jaga waktu sholat, jangan sampai lalai dari. Inna sholat lil mu'minin kitabam mawqut. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin ditentukan waktu. Maka sholatlah sesuai waktu. Dan sebaik-baik melaksanakan sholat adalah di awal waktu. Kemudian jaga dari kelalaian, jaga dari kelalaian. Jangan sampai kita lalai di atas sholat. Jangan dinanti-nanti, jangan ditata. Kalau sudah azan segera lakukan sholat. Jangan sampai dipanggil oleh Allah, oh nanti dulu baru azan. Komat berbunyi, baru komat, ntar saja. Komat sudah berlalu, nanti saja tanggung pekerjaan. Ini fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholat. Di antaranya adalah juga dia dalam sholat. Hadirin jamaah warahmatullah, barangkali itu yang bisa disampaikan tentang sholat, terutama dari keutamaan sholat, fungsi sholat, dan bagaimana kita menjaga sholat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit lagi